Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat menyelesaikan tugas orientasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Waliudin yang bertugas di SD Negeri 1 Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, izinkan saya untuk memaparkan rencana hasil kerja selama 3 tahun. Mengapa mengambil latar belakang ini? Saya ambil untuk rencana hasil kerja saya karena menurut saya ketiganya memiliki keterkaitan yang berdampak pada kedudukan, fungsi, dan tugas sebagai seorang ASN. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang pengembangan kompetensi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut PPPK. Pengembangan kompetensi ini salah satunya kegiatan orientasi PPPK yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang memiliki tujuan dan maksud untuk merencanakan perubahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah diatur. Berikut tujuan rencana hasil kerja yang disusun berdasarkan kegiatan orientasi yang menyelaraskan kemampuan diri sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan wali murid yang dilandasi persetujuan dari kepala sekolah. Merujuk pada permasalahan dan kedudukan pendidik, serta peserta didik dan orang tua peserta didik. Di sini yang saya amati permasalahan-permasalahannya adalah lemahnya motivasi belajar peserta didik yang berdampak pada hasil belajarnya. Menurut saya, kurangnya pendidik dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kurangnya orang tua peserta didik dalam memberikan bimbingan di rumah karena beberapa faktor, salah satunya seperti kesibukan bekerja. Kebanyakan dari dampak ini, anak bisa dikatakan belum siap untuk menerima pembelajaran di sekolah. Tentunya permasalahan ini berdasarkan pengamatan saya yang terjadi khususnya di kelas saya. Maka permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan yang saya amati sampai saat ini, maka menurut saya tujuan yang saya ambil seperti di slide yang disusun juga rencana tindak lanjutnya dari ketiga tujuan rencana kerja sebagai bentuk kolaborasi untuk tetap berupaya dalam mencapai tujuan antara sekolah, pendidik, orang tua peserta didik, dan peserta didik itu sendiri. Permasalahan yang saya amati, saya ringkas lagi, yaitu lemahnya minat pengembangan kompetensi guru berdampak pada kurangnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi hasil belajar peserta didik. Adapun gagasan yang diambil berdasarkan pengamatannya yakni upaya meningkatkan minat kompetensi guru untuk memanfaatkan teknologi guna menerapkan pembelajaran interaktif. Yang saya ambil yaitu word wall untuk meningkatkan hasil belajar peserta. Menerapkan pembelajaran yang interaktif berbasis teknologi menurut saya salah satunya strategi untuk meningkatkan motivasi belajar, sehingga harapan saya ke depan nanti itu bisa meningkatkan hasil belajar peserta didiknya. Rencana kerja 3 tahun ke depan. Seperti yang dikatakan di awal, bahwasannya rencana kerja ini disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi, tentunya sudah disetujui oleh kepala sekolah. Rencana kerja saya ini ada yang sudah, sedang, dan akan berjalan. Rencana kerja ini bisa saja berubah karena mengikuti perubahan dan permasalahan yang ada yang terjadi di sekolah. Kalau yang sudah dilaksanakan yaitu pengembangan kompetensi, namun saya masih merasa kurang karena masih sekarang tuh perkembangan zaman lebih banyak gitu kan. Maka di sini ada beberapa rencana hasil kerja saya yang secara globalnya, secara intinya yaitu
sasaran utamanya adalah saya sendiri sebagai pendidik, ya kan, untuk terus tetap mengembangkan kompetensi sebagai gurunya, ya nanti berdampak pada peserta didik saya ketika menerapkan pembelajaran itu lebih bervariasi. Adapun indikator secara keseluruhannya keberhasilan rencana hasil kerja saya adalah adanya perubahan dari saya sendiri selaku pendidik dan peserta didik serta orang tuanya yang lebih peduli lagi terhadap anaknya ketika di rumah, memberikan bimbingan belajar atau memberikan motivasi-motivasi untuk lebih siap lagi belajar di sekolah. Menerapkan pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan teknologi seperti laptop dan proyektor, menurut saya salah satu langkah perubahan untuk memperkenalkan perubahan zaman kepada siswa, khususnya perkembangan teknologi. Kenapa saya ini ambil? Karena di sekolah ini masih minimnya teknologi, apalagi diterapkan untuk memanfaatkan proses belajar mengajar. Maka dibutuhkan siswa mengenal ini laptop secara langsung gitu kan. Kalau peserta didiknya sih sudah tahu ini laptop, ini komputer, ini proyektor, namun belum menyentuh. Jadi lebih mengkonkretkan. Dengan demikian harapan saya selaku pendidik kepada peserta didik nanti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya. Upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan membentuk karakter peserta didik perlunya diadakan pembiasaan. Di sini ada pembiasaan, mungkin di Kabupaten Cirebon itu ada sholat duhur berjamaah, itu kan programnya ya. Alhamdulillah di sini sudah dijalankan. Terus sebelum belajar itu ada baca surat pendek seperti itu. Untuk pembentukan karakternya dan kepemimpinannya itu menggunakan ekstrakurikuler. Adapun tempat dan waktunya ya tempatnya di SD Negeri 1 Penpen, waktunya mulai dari Juli 2023 sampai dengan Desember 2027. Mohon doa restunya, mudah-mudahan ini tanpa ada hambatan yang berarti dan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana. Dari kegiatan orientasi PPPK ini ya, ada manfaat sebagai sarana pengembangan kompetensi. Maka dengan kegiatan ini lebih mengenal dan memahami bagaimana sih seharusnya seseorang itu berkedudukan sebagai ASN. Tentunya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi sekarang kan motonya nilai dasar ASN itu berakhlak. Seperti ini sangat bagus, istimewa. Baik. Adapun alurnya di sini saya memiliki 7 alur ya. Alur yang diterapkan menjalankan perubahan aksi yang sudah direncanakan ada 7 tahapan, dimulai dari diri sendiri. Kenapa dimulai dari diri sendiri? Ini yang paling penting. Jadi ketika kita merasakan ada permasalahan, berarti permasalahannya ada di diri saya sendiri, gitu kan. Bagaimana gitu kan, saya selaku ASN, saya selaku guru. Nah, makanya di situ indikator yang paling utamanya adalah keberhasilan kepada dampak kepada peserta didiknya. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki daya serap minimalnya 70%. Ini yang terakhir kesimpulannya ya, berdasarkan pengembangan kompetensi perjanjian kerja ya, Perlan nomor 15 tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan. Pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah dan atau hasil penilaian kinerja PPPK. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah sebelum kita terjun ke masyarakat atau sebelum kita terjun kepada peserta didik khususnya sebagai ASN guru ya kan, PPPK guru ya, maka kita perlu mengembangkan kompetensi kita dulu supaya ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu kita lebih siap gitu kan, sehingga ketika melaksanakan pembelajarannya, ketika menerapkan pembelajarannya tidak salah arah gitu kan, tidak kemana-mana gitu. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai ASN baik PNS dan PPPK harus memiliki kompetensi yang sudah diatur dalam undang-undang. Tujuan akhirnya adalah bahwa kita semua itu sebagai pelayan masyarakat. Ini saja pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.